tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi. Yang ketiga itu meningkatkan kompetensi PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir seorang PNS. Jadi tujuan utamanya itu adalah peningkatan kompetensi melalui jalur pendidikan ya kalau tugas belajar itu. Kemudian jenis tugas belajar, kalau yang KMA lama itu KMA 175 2010 itu ada 2, tugas belajar dan izin belajar. Kalau tugas belajar itu dulu hanya untuk yang dari beasiswa. Kemudian kalau izin belajar itu biaya mandiri. Tetapi kalau sekarang menurut KMA sesuai KMA 402 tahun 2022, semuanya itu namanya tugas belajar. Jadi ada tugas belajar biaya sponsor atau beasiswa, kemudian ada tugas belajar biaya mandiri. Dua-duanya ini memungkinkan untuk diberhentikan dari jabatannya atau tidak diberhentikan dari jabatannya. Jadi tugas belajar biaya mandiri kalau yang dulu kan izin belajar itu tidak diberhentikan ya. Yang diberhentikan dari jabatan itu biasanya tugas belajar yang dari beasiswa. Tapi kalau sekarang kedua-duanya memungkinkan untuk diberhentikan dari jabatan atau tidak diberhentikan. Jadi memungkinkan dua-duanya. Next, Mas Sofo. Nah ini, persyaratan penetapan tugas belajar ini ada beberapa yaitu sisa masa kerja 3 kali waktu normatif prodi bagi yang dibebas tugaskan dari jabatan dan 2 kali waktu normatif bagi yang tidak dibebaskan. Kapan itu PNS itu ketika tugas belajar itu dibebaskan dari tugas jabatan itu ketika tugas belajarnya itu lebih dari 6 bulan. Nah, secara otomatis maka dia harus dibebas tugaskan dari jabatannya. Kalau yang kurang dari 6 bulan itu tidak diberhentikan bisa. Jadi kalau yang tergantung apa namanya perjanjian dari tugas belajarnya nanti. Kalau beasiswa itu juga tergantung dari MOU dengan instansi yang memberikan beasiswa tersebut. Masa kerja 1 tahun sebagai PNS, kemudian sehat jasmani dan rohani, serta menandatangani perjanjian tugas belajar. Kemudian penilaian kinerja bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi, tidak sedang dalam pemeriksaan disiplin, menjalani pidana dan cuti di luar tanggungan negara, serta tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, pidana penjara, dan dihentikan tugas belajarnya dalam 1 tahun terakhir. Oke. Proses penetapan SK tugas belajar. PNS di lingkungan Kanwil Kemenak itu usul melalui atasan langsungnya Satker, kemudian berjenjang mengajukan ke kantor Kementerian Agama Kabupaten, dan dari Kementerian Agama Kabupaten ke Kanwil Kemenak Provinsi yang berwenang menetapkan SK. Ini yang untuk S1. Kemudian untuk S1 D4 itu usulnya seperti itu, yang terakhir nanti SK-nya ditetapkan oleh eselon 2. Eselon 2 dalam hari ini di Kanwil Kemenak DIY. Untuk yang S2, sebentar Mas Soko. Untuk yang S2 ini, oh itu ada ralat ya, seharusnya S2 ini. S2 itu S2 atau S3 usul melalui Satker, kemudian ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, kemudian diusulkan ke Kanwil Kemenak DIY, dan yang terakhir SK ditetapkan oleh Sekjen Kemenak melalui Biro Kepegawaian. Jadi secara berjenjang. Next, Mas Soko. Penyelenggaraan tugas belajar ini ada tugas belajar pada perguruan tinggi dalam atau luar negeri, PTN, PT Kedinasan atau PTS. Tugas belajar pada perguruan tinggi jarak jauh, kelas malam, kelas Sabtu Minggu yang berizin. Sesuai perencanaan kebutuhan akreditasi minimal B atau C. Nah ini kalau yang di KMA baru 402 itu diperbolehkan tugas belajar pada perguruan tinggi jarak jauh, kelas malam atau kelas Sabtu Minggu yang berizin. Ini diperbolehkan untuk KMA. Asalkan disetujui oleh pimpinan seperti itu. Next.
Kemudian untuk pendanaan tugas belajar, itu dari APBN, APBD, atau sumber lain. Dalam hal ini biasanya ada beasiswa dari instansi lain, atau pendanaan dapat berasal dari satu sumber. Ini pendanaan dapat berasal dari sumber lebih dari satu sumber selama tidak membiayai aspek yang sama. Kemudian jangka waktu tugas belajar, ini jangka waktu normatifnya sesuai KMA yang baru, yang S1 itu 10 semester, kemudian S2 itu 6 semester, dan yang S3 itu maksimal 8 semester. Perpanjangan tugas belajar. Ini tugas belajar dapat diperpanjang paling lama 2 semester atau 1 tahun. Jadi yang S1 itu setelah tadi 5 tahun, itu bisa diperpanjang lagi selama 1 tahun. Nah ini, bisa maksimal perpanjangan ini 1 tahun atau 2 semester. Jadi yang S1 bisa sampai 12 semester, S2 ini 8 semester, S3 10 semester. Dengan catatan itu juga diajukan sebelum masa tugas belajarnya berakhir. Kemudian perpanjangan dapat dikecualikan dari syaratnya apabila dalam kondisi kahar. Jadi tidak bisa diperpanjang, bisa jadi lebih dari 2 semester. Itu apabila dalam kondisi kahar, misalnya ada bencana alam dan sebagainya. Perpanjangan tugas belajar ditetapkan oleh PPK atau pejabat pembina kepegawaian. Dalam hal tidak dapat menyelesaikan studi setelah perpanjangan, maka PPK mencabut tugas belajar PNS tersebut. Nah, ini kedudukan tugas belajar dapat dibiayai secara mandiri. Tugas belajar lebih dari 6 bulan diberhentikan dari jabatannya. Kemudian selama tugas belajar, PNS ada pada unit kepegawaian. Tugas belajar dapat sambil bekerja dengan pertimbangan kebutuhan organisasi dan sistem pendidikan dan berkedudukan pada unit sesuai jabatannya. Hak dari tugas belajar, PNS yang sedang menjalankan tugas belajar itu penghasilan tetap sesuai peraturan, jadi tetap digaji. Setelah selesai tugas belajar, melaksanakan re-entry program pada unit kepegawaian, PNS yang sedang re-entry program diberikan dalam jabatan pelaksana. PNS dapat mengusulkan peningkatan pendidikan. Kemudian PNS tidak dapat menuntut kenaikan pangkat lebih tinggi kecuali terdapat formasi. Berikutnya. Nah, ini kewajiban tugas belajar, menandatangani perjanjian. Karena kalau sekarang itu setiap pengajuan tugas belajar harus disertakan dengan perjanjian tugas belajar. Jadi perjanjian tugas belajar itu nanti kalau S1 adalah dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, sedangkan yang S2 itu, S2 dan S3 itu dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Provinsi. Nah, ini menandatangani perjanjian, kemudian perjanjian memuat subjek, kesepakatan, nama perguruan tinggi, prodi, akreditasi, jangka waktu, hak dan kewajiban, konsekuensi, keadaan kahar, dan penyelesaian sengketa. Kemudian PNS yang selesai tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 hari sejak berakhirnya tugas belajar. PNS tugas belajar wajib menjalani ikatan dinas 2 kali masa tugas belajar bagi yang diberhentikan dari jabatan dan 1 kali masa tugas belajar bagi yang tidak diberhentikan dari jabatan atau PNS biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatan. Ikatan dinas dapat dilaksanakan di instansi pemerintah sepanjang memenuhi syarat dan setuju Menteri. PNS yang menjalani tugas belajar berkelanjutan, maka ikatan dinasnya dihitung akumulatif, dan PNS yang tidak menjalani ikatan dinas wajib mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan negara. Nah, ini sebenarnya penjelasan-penjelasan ini semua ada di KMA 402 tahun 2022. Nanti mungkin apabila masih kurang jelas, di sana juga ada surat edarannya, di SE Pan RB nomor 28, itu juga sudah ada penjelasannya semua. Next, Mas Soko.
Nah, ini hal-hal penting apa yang harus diperhatikan dalam pengajuan tugas belajar. Kapan waktu pengajuannya? Ini apabila seorang pegawai itu sudah masuk dalam rencana kebutuhan tugas belajar yang dibuat oleh instansi, maka pegawai tersebut berarti dengan otomatis diizinkan oleh instansi untuk meningkatkan kompetensi melalui jalur pendidikan atau melalui tugas belajar ini. Nah, ini jadi alurnya ada di rencana kebutuhan tugas belajar dulu, kemudian yang bersangkutan mendaftar kuliah, terus kemudian setelah mendaftar kuliah dan dinyatakan lulus untuk masuk universitas tersebut, maka segera mengurus izin tugas belajarnya setelah diterima di universitas. Jadi tidak boleh terlalu lama ya. Kalau di rencana kebutuhan tugas belajar itu bebas, misalnya mau melanjutkan ke kampus A, kemudian tapi pada kenyataannya kemudian berubah, tidak di kampus A itu diizinkan aja. Tapi berarti tidak menyimpang jauh, artinya tetap sudah direncanakan oleh instansi bahwa pegawai tersebut akan melanjutkan kuliahnya seperti itu. Lanjut Mas Oko. Nah, ini kalau rencana kebutuhan tugas belajarnya, ini seperti ini, ada rencana kebutuhan tugas belajar, ini contoh. Namanya, kemudian NIP, ada jabatan, unit kerja, perguruan tinggi yang akan dituju, program studinya apa, ini S1, S2, atau S3, kemudian jenis tugas belajarnya apa, biaya mandiri atau tugas belajar, statusnya apa yang akan nanti ditempuh, yang oleh instansi itu tidak diberhentikan atau diberhentikan, kemudian sumbernya mandiri atau APBN, masa studinya berapa semester gitu. Nah, lanjut Mas Eko. Nah, ini haruskah linier? Tugas belajar itu adalah peningkatan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan. Artinya tujuannya itu adalah pemenuhan kebutuhan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir. Artinya kalau linear dengan pendidikan sebelumnya itu tidak harus. Jadi bisa boleh S1-nya apa, S2-nya apa, itu tidak harus linear. Sesuai dengan tugas jabatannya yang saat ini dijabat atau sesuai prediksi rencana atasan untuk pengembangan rencana instansi untuk pengembangan karir YBS. Misalnya YBS akan dikembangkan karirnya kemana, itu nanti diberikan tugas belajarnya itu tidak harus linear dengan S1-nya, tapi linear dengan jabatannya. Seperti itu. Nah, ini persyaratan tadi yang harus dicermati ya, 1 tahun setelah PNS, kemudian sisa masa kerjanya 3 tahun bagi yang diberhentikan dari jabatan, atau 2 tahun yang tidak diberhentikan. Jadi penilaian kinerja harus 2 tahun bernilai baik, saya ulang lagi tadi sudah disampaikan ya. 1 tahun terakhir tidak sedang dis atau terkena kasus hukum lainnya, kemudian menandatangani perjanjian tugas belajar, dan yang terakhir ini perguruan tinggi berakreditasi minimal B atau baik sekali. Gitu. Kalau yang A itu kan unggul, B itu baik sekali, C sekarang konversinya C itu ke baik. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan terkait tugas belajar. Apabila nanti ada pertanyaan, akan dicoba dijawab. Baik, terima kasih Ya, Bu terima kasih. Sterini Ramadhani. Nggih, list pertanyaan sudah ada di spreadsheet. Nggih, nanti Bu Rini akan bergabung lagi dengan kita setelah materi selesai. Nggih, nanti setelah ini ada Bu Ria dan Pak Fauzan. Setelah itu nanti dalam sela-sela ini nanti Bu Rini membuka spreadsheet tadi yang saya kirimkan dalam bentuk pertanyaan yang sudah ada tadi beberapa. Nggih, sudah ada 2 atau 3 penanya yang sudah menanyakan di spreadsheet. Mohon maaf sekali lagi, Bapak Ibu. Sesi tanya jawab adalah nanti Bapak Ibu yang mengisikan mengisikan pertanyaan di kolom chat nggih. Bagi yang belum mendapatkan linknya, saya sampaikan sekali lagi, Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan materi masing-masing nanti yang akan kita dengarkan bersama, silakan untuk mengisikan pertanyaan di kolom chat. Baik, terima kasih, kita berikan plus yang meriah untuk Bu Rini. Terima kasih. Ya, Bu Pak Yado.
Kaya dodolan doro ten iki Bu niki kayang banget nih. Jadi silakan Bu Rini untuk istirahat sekaligus menjawab atau mempersiapkan jawaban yang ada di Google Form di spreadsheet nanti kembali setelah materi yang terakhir Bu Rini kembali lagi untuk menjawab pertanyaan berikutnya seperti itu nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, kita beranjak ke materi yang kedua nggih terkait dengan pencantuman gelar dan ijazah nggih. Yang bersama kita sudah bersiap yang sangat cantik sekali nggih ini, dengan Ibu Ria Mimarwanti SPSI, analis kepegawaian muda, Kanwil nggih. Mboten sangguyang-guyu Mbak 10.000 wis tak alem ji. Nggih, monggo Bu Ria disilakan untuk menyapa Bapak Ibu sekalian pada kesempatan pagi hari ini sekaligus nanti untuk menyampaikan materinya, terkait dengan pencantuman gelar kepada Ibu Ria Mimarwanti SPSI, disilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau coba menyampaikan tentang penyesuaian ijazah dan pencantuman gelar yang ada di lingkungan kantor Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, penyesuaian ijazah dan pencantuman gelar nggih. Oke, penyesuaian ijazah merupakan peningkatan kemampuan dan profesionalisme pegawai yang berbasis kompetensi yang perlu dilakukan melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar sesuai dengan KMA 402 tahun 2022 yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Rini. Dengan adanya hal tersebut, diharapkan PNS menggunakan peningkatan pendidikan ke dalam jenjang karir dan kepangkatan PNS baik melalui penyesuaian ijazah dan proses UPKP dan ujian dinas serta dapat mencantumkan gelar pendidikannya sesuai dengan ketentuan. Penyesuaian ijazah yaitu kenaikan pangkat yang diberikan kepada PNS yang memiliki SCTP atau ijazah setingkat lebih tinggi yang diberikan jika kenaikan pangkat sebagaimana yang dimaksud di atas dapat diberikan apabila diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh. Sekurang-kurangnya 1 tahun dalam pangkat terakhir dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Kemudian memenuhi jumlah angka kredit ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu. Dan untuk yang jabatan fungsional umum atau pelaksana lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat. Oke, parameter yang digunakan masih dengan menggunakan masih pangkat bukan jabatan padahal Undang-Undang 5 Nomor 2014 mengacu kepada pembagian jenis jabatan berdasarkan pada merit system. Dalam penyesuaian ijazah dan seleksinya ujian dinas dan UPKP, sistem merit dapat dibentuk. Artinya ada pertimbangan kualifikasi ijazah, kompetensi dalam bidang atau jabatan yang dituju, serta kinerja dalam sehari-hari. Penyesuaian ijazah harus mempertimbangkan ijazah dengan jabatan, karena pada hakikatnya penyesuaian ijazah adalah pemenuhan kualifikasi pendidikan atas jabatan dan tugas jabatan yang dilaksanakan. Nah, untuk poin pokoknya yaitu untuk dapat melakukan penyesuaian ijazah, prinsip yang harus dipahami adalah bahwa penyesuaian ijazah pada hakikatnya adalah pemenuhan kualifikasi pendidikan atas jabatan atau tugas jabatan yang dimampukan atau diampu sehingga tidak bisa seseorang menyesuaikan ijazah pada jabatan yang kompetensinya di bawah kualifikasi pendidikan tersebut. Seperti contohnya, Hayu adalah pengadministrasi dengan ijazah SLTA, namun memiliki ijazah S1 yang belum disesuaikan. Penyesuaian ijazahnya tertolak karena kualifikasi pada jabatan dan tugas jabatan pengadministrasi adalah SMA dan sekarang telah sesuai. Untuk S1 nanti bisa disesuaikan jika
dia memiliki tugas jabatan yang lebih tinggi dari kompetensinya. Misalnya penyusun jabatan untuk nanti S1-nya. Untuk dapat melakukan penyusunan ijazah, dipastikan kualifikasi ijazah yang akan dilakukan penyusunan ijazah harus sesuai dengan kompetensi jabatan atau tugas jabatannya. Dan terdapat formasi lowongan untuk menduduki jabatan dibuktikan dengan adanya anjat ABK serta peta jabatan. Bagaimana jika masih ada pendaftar penyusun ijazah yang ijazahnya di atas kompetensi yang dibutuhkan untuk jabatan yang sekarang diampunya, yang bersangkutan apakah bisa ikut penyusun ijazah? Ada beberapa catatan. Pastikan yang bersangkutan telah melaksanakan tugas jabatan yang akan dituju. Dibuktikan dengan ketugasan jabatan yang akan dituju telah masuk dalam SKP dan telah dinilai minimal 2 tahun. Pastikan bahwa ada formasi lowongan untuk menduduki jabatan tersebut setelah penyusunan ijazah selesai. Dibuktikan dengan peta jabatan yang memuat analisa beban kerja serta surat rekomendasi penetapan setelah penyusunan ijazah yang ditandatangani oleh minimal eselon 3 kabupaten. Pengelolaan ujian dinas dan UTKP harus memperhatikan hal tersebut. Di atas, untuk syarat keikutsertaan di dalam ujian dinas dan UTKP agar dapat diproses untuk penyusunan ijazah. Nanti akan disampaikan oleh Mas Fauzan tentang ujian dinas dan UTKP-nya untuk lebih lengkapnya. Oke, ini langsung ke pencantuman gelar ya. Yang selanjutnya, pencantuman gelar atau peningkatan pendidikan adalah pemberian sipil efek kepegawaian pada PNS untuk menggunakan gelar atau pendidikannya dalam tugas-tugas kedinasannya. Selanjutnya, bagi pegawai negeri sipil yang mendapatkan gelar melalui izin belajar atau tugas belajar, dapat diberikan pencantuman gelar apabila pangkat yang dimiliki sesuai dengan pendidikan yang diperoleh berdasarkan peraturan yang berlaku. Pegawai negeri sipil yang memiliki ijazah sarjana S1, pangkat pengatur golongan 1, golongan ruang 2D, dan masa kerja pangkat terakhir minimal 3 tahun 6 bulan baru bisa mengusulkan pencantuman gelarnya untuk S1. Sebelum diusulkan kenaikan pangkat yang menjadi penata muda golongan ruang 3A berdasar dengan peraturan yang berlaku. Pegawai dibebaskan dari ujian dinas atau ujian penyesuaian ijazah pada saat diusulkan kenaikan pangkat dari pengatur muda tingkat 1 golongan ruang 2D menjadi penata muda golongan ruang 3A apabila sudah mendapatkan penetapan pencantuman gelar. Untuk pengaturan penggunaan gelar akademik, berdasarkan Surat Kepala BKN nomor 8835 BMP 0101 SD D 2021 tanggal 13 September 2021 perihal pelayanan pencantuman gelar atau peningkatan pendidikan bahwa pencantuman gelar bagi PNS merupakan kewenangan BKN pusat. Berdasarkan Surat Kepala BKN nomor 39571 BMP 0104 SD D 2002 tanggal 18 November 2022 berdasarkan percepatan pelayanan kenaikan pangkat dan mutasi PNS berbasis sistem informasi ASN atau CASN bahwa pengajuan usul pencantuman gelar akademik diusulkan BKN di luar periode kepangkatan. Jadi nanti untuk usul pencantuman gelar sebelum kenaikan pangkat mungkin bisa diusulkan dulu untuk pencantuman gelarnya sebelum mengusulkan kenaikan pangkat. Untuk ketentuan pencantuman gelar, yang pertama yaitu mempunyai izin belajar atau tugas belajar, ini mutlak harus ada. Pangkat golongan paling rendah yaitu untuk juru 1C itu SLTP sederajat, untuk pengatur muda 2A yaitu SMA sederajat, pengatur 2C atau D3 sederajat, penata muda 3A itu S1 atau D4 sederajat, penata muda tingkat 1, 3B, S2 sederajat, penata atau 3C itu S3 sederajat. Bagi PNS, jabatan fungsional jenjang pendidikan yang dimaksud sudah melakukan penilaian pada timpak, yaitu tercantum pendidikannya ada di PAK bagi JFT. Dan PNS yang akan memasuki PUP juga bisa melakukan peningkatan pendidikan.
Oke, syarat-syarat pencantuman gelar yaitu adanya pengantar dari kabupaten kota, ijazah dan transkrip pendidikan yang asli atau terlegalisir, sertifikat akreditasi prodi dengan masa berlaku saat pengajuan izin belajar atau keluar ijazah, surat izin belajar atau tugas belajar, SK kenaikan pangkat terakhir, PAK terakhir bila dia JFT, SK PNS, SK CPNS, SK Jalfung, SKP 2 tahun, dan surat keterangan MOZU izin dikti bila ada. Oke, untuk materi pencantuman gelar dan penyesuaian ijazah mungkin cukup sekian. Nanti bisa menuliskan pertanyaan di tadi yang sudah disampaikan sama Mas Woko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Bu Ria nggih yang telah menyampaikan terkait dengan penyusunan ijazah dan pencantuman gelar. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bagi yang ingin bertanya sudah kita sampaikan linknya di chat untuk menyampaikan terkait dengan materi yang disampaikan oleh Bu Ria tadi nggih terkait dengan pencantuman gelar. Yang jelas untuk penyetaraan ijazah ini tidak semata-mata Bapak Ibu yang sekalian memiliki jenjang pendidikan di atasnya langsung bisa untuk menyesuaikan, tapi penyesuaian ijazah ini dilihat juga dari tugas jabatan Bapak Ibu sekalian. Jika kualifikasi pendidikannya di atas dari tugas jabatannya, tentunya secara aturan tidak bisa, kecuali Bapak Ibu sekalian memiliki tugas jabatan yang memang kualifikasinya bisa untuk peningkatan ijazah itu masih bisa untuk diajukan penyetaraan ijazahnya, kira-kira seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk materi ataupun pertanyaannya, silakan sekali lagi kita sampaikan untuk dimasukkan di kolom chat. Kemudian silakan Bu Ria, nggih, jika ada pertanyaan nanti di link yang saya sampaikan tadi, silakan diinventaris untuk materi panjenengan. Jika ada pertanyaan, nanti silakan dijawab setelah Bu Rini menjawab. Jadi sesi kedua juga nanti. Setelah ini Pak Fauzan, kemudian sesi menjawab dari Mbak Bu Rini, kemudian sesi menjawab Bu Ria, dan terakhir nanti sesi menjawab dari Bapak Fauzan. Baik, terima kasih Bu Ria, kita berikan plus yang meriah. Terima kasih waktunya pagi hari ini yang menyampaikan materi yang cukup singkat. Mudah-mudahan dapat dipahami bersama. Selanjutnya silahkan untuk materi berikutnya the one and only Pak Muhammad Fauzan, arsiparis muda Kanwil yang sudah bertahun-tahun dan terus sebagai panitia di kita yang bertanggung jawab di Kanwil untuk menyelenggarakan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat ataupun PI di Kanwil. Kepada beliau disilakan untuk menyapa Bapak Ibu sekalian yang hari ini sangat antusias dan juga menanti informasi dari panjenengan nggih, karena kemarin informasinya bahwa untuk pendaftaran Udin UPKP itu ditutup nggak lama lagi katanya seperti itu Mas. Nanti monggo disampaikan secara gamblang terkait dengan ujian dinas UPKP-nya kepada Bapak Muhammad Fauzan, disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Woko atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal teknis terkait dengan pelaksanaan ujian dinas dan UPKP di lingkungan Kanwil Kemenak DIY tahun 2023. Langsung saja untuk menghemat waktu untuk pelaksanaan ujian dinas dan UPKP tahun ini. Dasar pelaksanaannya yang pertama tak lupa adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kemudian yang kedua, Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil. Terakhir yang kita cantumkan di sini sebenarnya banyak dasar pelaksanaan, tapi yang pokok 3 ini, yang ketiga yaitu Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama nomor B011357/B Romawi 2 /4 strip B KP 07.1 06/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat di lingkungan Kementerian Agama tahun anggaran 2023. Selanjutnya, maksud
dan tujuan pelaksanaan ujian dinas UPKP tahun 2023 ini adalah memotivasi PNS dalam meningkatkan karir, prestasi, dan pengabdiannya kepada negara sekaligus sebagai dasar untuk memberikan penghargaan kepada PNS yang berasaskan pada keadilan. Lanjut, Mas. Mohon maaf, tadi itu tahun 2023 nih, tahun 2022, salah, maaf. Kemudian langsung saja terkait dengan peserta ujian dinas tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya adalah jadi peserta ujian dinas terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ujian dinas tingkat 1 dengan peserta PNS dengan pangkat pengatur tingkat 1 atau 2D dengan pendidikan SLTA, D1, D2 ataupun D3. Ujian tingkat 1 ini diperuntukkan bagi PNS 2D yang gampangnya 2D yang mau ke 3A. Ngaten nggih, dengan ijazah SLTA D1, D2 ataupun D3. Kemudian ujian dinas tingkat 2 diperuntukkan bagi pejabat struktural tingkat eselon 3 atau administrator dengan pangkat penata tingkat 1 atau 3D dengan dasar pendidikan sarjana S1. Dengan mudahnya untuk ujian dinas tingkat 2 ini hanya diperuntukkan bagi pejabat struktural atau administrator yang belum memiliki ijazah S2. Jadi bagi eselon 3 yang belum S2 bisa ke 4A dengan mengikuti ujian dinas tingkat 2. Mekaten. Lanjut, Mas. Kemudian peserta ujian dinas UPKP. UPKP terdiri dari 3 tingkat. UPKP tingkat 1, UPKP tingkat 2, dan UPKP tingkat 3. Saya jelaskan satu persatu. UPKP tingkat 1 adalah ujian UPKP bagi PNS yang memperoleh ijazah SLTP dan dengan pangkat juru muda tingkat 1 atau 1B ke bawah, dan PNS yang memperoleh ijazah SLTA dengan pangkat juru tingkat 1 atau 1D ke bawah. Mudahnya adalah UPKP tingkat 1 ini diperuntukkan bagi Bapak Ibu yang sebagai contoh ada Bapak Ibu yang pengangkatan pertama itu 1A, kemudian dia memperoleh 1A dengan kualifikasi ijazah SD, kemudian dia mengikuti kejar paket, kemudian memperoleh ijazah SLTP, nanti akan bisa langsung ke 1B dengan mengikuti ujian UPKP tingkat 1. Dan contoh kedua, mungkin ada Bapak Ibu yang memiliki ijazah waktu pengangkatan pertama itu ijazahnya SLTA, SMP, kemudian mengikuti kejar paket dan memperoleh ijazah penyetaraan SLTA, kemudian mau ke 2A bisa mengikuti ujian PKP tingkat 1. Lanjut, UPKP tingkat 2 diperuntukkan bagi PNS yang memperoleh ijazah diploma 2 dan dengan pangkat pengatur muda 2A ke bawah, dan PNS yang memperoleh ijazah diploma 3 dengan pangkat pengatur muda tingkat 1 atau 2B ke bawah. Biasanya UPKP di lingkungan Kanwil Kemenak Agama biasanya kebanyakan adalah di UPKP yang tingkat 3. Tapi tetap tidak menutup kemungkinan ada beberapa tahun-tahun kemarin yang mengikuti UPKP tingkat 1 dan tingkat 2 juga. Yang terakhir UPKP tingkat 3 diperuntukkan bagi PNS yang memperoleh ijazah S1 atau diploma 4 dan dengan pangkat pengatur tingkat 1 atau 2D ke bawah, dan PNS yang memperoleh ijazah Magister S2 dengan pangkat penata muda 3A ke bawah. Jadi PKP tingkat 3 ini bisa diperuntukkan bagi 2 jenjang nggih. Jadi bagi PNS, misalnya ada Bapak Ibu yang sekarang pangkat golongannya 2C, kemudian dia sudah kuliah dan mendapatkan ijazah S1, kemudian dia akan ikut UPKP tingkat 3 ini, nanti bisa langsung ke 3A tanpa melalui 2D. Jadi bisa lompat langsung ke 3A. Dan juga yang kedua adalah bagi mungkin ada Bapak Ibu yang waktu pengangkatan PNS kemarin ijazahnya S1 3A, kemudian sebelum dia diangkat PNS mungkin dia sudah mempunyai
ijazah S2 itu juga bisa mengikuti UPKP tingkat 3 ini untuk lompat ke 3B. Jadi tidak harus menunggu 4 tahun, asal dia sudah mempunyai S2 linear dengan tugasnya dia, kemudian ikut UPKP tingkat 3, nanti akan langsung bisa diakui ijazah S2-nya dan langsung bisa ke jenjang berikutnya yakni 3B. Jadi ingatan ya Bu, Bapak Ibu, untuk peserta UPKP ada 3 jenjang. Mohon nanti bisa disesuaikan mana yang akan diikuti. Lanjut, Mas. Oke, untuk langsung aja untuk persyaratan pendaftaran ujian dinas. Dari data yang kami peroleh sampai hari ini, di lingkungan Kanwil Kemenak akan ada peserta ujian dinas UPKP sebanyak 92 orang. Untuk syaratnya secara rinci kita sampaikan di layar. Yang pertama, surat rekomendasi atau pengantar dari pimpinan Satker tingkat eselon 2. Untuk syarat nomor 1 ini memang baru tahun ini dipergunakan, tahun sebelumnya tidak ada. Mohon nanti kepada Bapak Ibu analis kepegawaian kabupaten kota segera bisa menyampaikan nama-nama yang akan mengikuti ujian dinas agar kita tindak lanjuti dengan pembuatan surat pengantar. Dari 92 peserta ini kemarin sudah beberapa ada yang kita buatkan surat pengantar, nanti mungkin yang belum segera hari ini dikirimkan ke kami untuk bisa kita mintakan surat pengantar karena 3 hari ke depan sudah cuti bersama dan penutupan terakhir untuk pendaftaran online juga akan berakhir tanggal 30 Juni besok yang jatuh pada hari Jumat kalau nggak salah. Iya, hari Jumat. Kemudian syarat yang kedua, lembar biodata yang telah diisi lengkap dan ditempel pas foto terbaru dengan latar belakang merah, ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Untuk lembar biodata, monggo nanti Bapak Ibu bisa download di website kami di SE Sekjen yang nomor B011357. Itu nanti sudah lengkap, di sana ada beberapa hal terkait teknis pelaksanaan ujian. Lalu syarat yang ketiga, SK CPNS dan SK kenaikan pangkat terakhir. Yang keempat, SK jabatan terakhir. Nomor 5, penilaian kinerja PNS dan SKP tahun 2022. Terakhir adalah ijazah terakhir dan transkrip nilai. Monggo dari ke-6 syarat ini silahkan nanti di scan PDF, usahakan terbaca dan nanti langsung bisa diupload di link yang akan kami sampaikan nanti. Sebenarnya link juga bisa sudah Bapak Ibu akses di surat edaran Sekjen. Ini yang untuk ujian dinas, kemudian lanjut Mas untuk yang persyaratan pendaftaran ujian UPKP, maaf ini belum kita ganti. Yang pertama ini yang ujian dinas, yang halaman 7 untuk yang UPKP, maaf. Untuk syarat pendaftaran UPKP ini lebih banyak, ada 8 poin. Yang pertama surat rekomendasi juga, mohon nanti segera dikirimkan ke kami untuk kita buatkan surat pengantarnya. Kemudian yang kedua lembar biodata diisi lengkap, ditempel pas foto terbaru, latar belakang merah, ukuran 3x4, sebanyak 2 lembar. Lalu nomor 3, ijazah terakhir dan transkrip nilai. Keempat, SK kenaikan pangkat terakhir dalam golongan terakhir. Kemudian yang kelima, SK izin belajar atau tugas belajar. Yang keenam, SK jabatan fungsional umum atau pelaksana yang saat ini dipangku oleh PNS yang bersangkutan. Yang ketujuh, penilaian kerja PNS dan SKP tahun 2002. Yang terakhir, surat keterangan dari pimpinan satuan kerja PNS yang bersangkutan tentang uraian pekerjaan dan kesesuaian ijazah PNS dengan jabatan yang dipangkunya. Khusus untuk yang poin 2 dan 8, ini semua ada formnya. Monggo nanti diunduh di
surat edaran sekjen ya. Semua sudah ada template-nya, mohon nanti bisa disesuaikan sesuai dengan lampiran biar tidak apa ya terkait dengan poin 8. Untuk yang poin 8 ini untuk kesesuaian pekerjaan monggo nanti dicermati uraian pekerjaan Bapak Ibu harus sesuai dengan minimal berapa ya? 5% ya. Minimal 50% harus sesuai dengan rincian mata kuliah yang Bapak Ibu laksanakan. Misalnya Bapak Ibu sekarang sebagai penyusun bahan pembinaan hisab rukyat, kemudian S1-nya SHI, kemudian nanti dicek di rincian mata kuliahnya. Harus ada yang sesuai dengan uraian ijazah dan uraian tugas yang Bapak Ibu ampu saat ini. Ngeten nggih. Mohon nanti bisa diperhatikan yang poin 8 ini, kalaupun nanti ada kurang jelas bisa menghubungi kami di Kanwil atau di Kemenak Kabupaten Kota. Oke, selanjutnya Mas. Ini oke, untuk link pendaftaran online-nya bisa di https://bit.ly pendaftaran ujian dinas UPKP Kemenak 2023. Mohon segera saja diupload syarat-syaratnya sebelum tanggal 30. Takutnya nanti tanggal 30 hari terakhir biasanya itu padat. 30 Juni itu hari Jumat. Monggo nanti getok tular untuk Bapak Ibu yang mungkin belum mengetahui deadline ini bisa nanti diberitahu biar tidak terjadi kelambatan untuk pendaftaran online. Terima kasih. Lanjutnya Mas. Oke, untuk jadwal pelaksanaan ujian tahun ini yang proses pertama pendaftaran online paling lambat tanggal 30 Juni. Mohon nanti bisa dipedomani nggih, jangan sampai terlambat. Untuk proses yang kedua pengumpulan berkas hard copy di mulai tahun 2020 memang pendaftaran sudah menggunakan online, tapi dari pusat tetap menghendaki pengumpulan berkas hard copy. Paling lambat kalau Bapak Ibu nanti yang tahun ini kami harap sudah terkumpul di Kanwil Kemenak DIY tanggal 5 Juli. 5 Juli itu hari Rabu. Karena deadline di pusat adalah tanggal 10 Juli. Biar kami bisa ada waktu untuk merekap dan memeriksa berkas kelengkapan Bapak Ibu karena seringkali ada beberapa kesalahan yang mengakibatkan sertifikat tidak bisa jadi. Mohon diperhatikan ya untuk pengumpulan berkas tanggal 5 Juli tahun 2023 yang jatuh pada hari Rabu. Kemudian untuk proses yang ketiga nanti Bapak Ibu akan menjalani ujian tertulis secara online. Jadwal juga nanti bisa Bapak Ibu unduh, nanti di belakang juga ada bahwa ujian tertulis secara online akan dilaksanakan tanggal 11 Juli sampai dengan 13 Juli tahun 2023. Untuk tempatnya karena keterbatasan tempat juga di Kanwil seperti tahun kemarin akan kita tempatkan di Kemenak Kabupaten Kota setempat. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang dari madrasah di Kemenak Gunung Kidul, nanti tempatnya akan dipusatkan di Kemenak Kabupaten Gunung Kidul dengan teknis dan lokasinya nanti akan diberitahukan kemudian. Juga pada forum ini kita kemarin juga mengundang Bapak KTU atau mungkin yang mewakili, nanti mohon untuk bisa memfasilitasi pelaksanaan ujian ini dan nanti akan kita perkuat dengan surat permohonan dari Kanwil untuk mendukung terlaksananya kegiatan ujian dinas dan PKP tahun ini. Kemudian satu lagi yang proses yang terakhir yaitu wawancara dan seminar KTI. Untuk proses yang keempat ini hanya diperuntukkan bagi Bapak Ibu yang mengikuti UPKP. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mengikuti ujian dinas, proses ujian hanya ujian tertulis secara online.
dari tanggal 11 sampai tanggal 13. Kemudian untuk Bapak Ibu yang mengikuti UPKP, nanti ujian terdiri dari tiga macam. Yang pertama ujian tulis yang akan dilaksanakan tanggal 11, tanggal 11 saja. Jadi nanti Bapak Ibu yang mengikuti ujian UPKP di jadwal yang sudah diedarkan melalui SE Sekjen hanya akan mengikuti ujian tulis selama 1 hari di hari Selasa tanggal 11 Juli. Kemudian untuk selanjutnya akan mengikuti ujian wawancara dan ujian seminar KTI. Ujian wawancara nanti diperuntukkan bagi UPKP tingkat 3 dan UPKP tingkat 2. Kemudian untuk yang seminar KTI hanya diperuntukkan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ujian UPKP tingkat 3. Jadi nanti akan kita beritahukan teknisnya lebih lanjut melalui surat terkait dengan pelaksanaan wawancara dan seminar KTI yang rencananya sampai hari ini insya Allah akan dilaksanakan secara offline, bertempat di Kanwil Kemenak DIY. Data dari kami untuk peserta UPKP ada 9 kalau nggak salah. Kalau nanti bertambah juga bisa, tapi sementara data di kami peserta UPKP tahun ini ada 9 peserta. Nanti untuk teknis wawancara dan KTI nanti Bapak Ibu bisa pelajari di SE Sekjen terkait dengan yang pertama materi wawancaranya apa saja, kemudian karya tulis ilmiahnya, aturannya dan susunan penulisannya semua ada di surat edaran Sekjen. Mohon nanti bisa diperhatikan. Pengalaman tahun-tahun kemarin untuk seminar KTI masih banyak yang gimana ya? Masih perlu dimaksimalkan terkait baik dari tata tulisnya maupun dari tema-tema yang diangkat. Seperti itu. Mohon nanti bisa dipelajari mulai hari ini biar nanti hasil tulisan Bapak Ibu bisa maksimal diseminarkan di tanggal 14 Juli. Insya Allah akan kita jadwalkan sesuai di surat edaran Sekjen akan dilaksanakan tanggal 14 Juli untuk seminar KTI dan wawancaranya. Monggo lanjut Mas. Oke, seperti tadi kita sampaikan untuk ujian tempat pelaksanaan ujian untuk ujian tertulis online bertempat di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota setempat dan UIN Sunan Kalijaga. Nah, ini perlu kami sampaikan bahwa biasanya kita di Jogja akan bergabung juga teman kita dari UIN. Untuk tahun kemarin memang karena peserta UIN itu banyak, akhirnya untuk tempat ujiannya bertempat di UIN. Tapi untuk tahun ini kita juga belum dapat informasi yang pasti peserta dari UIN Sunan Kalijaga berapa. Tapi kalau nanti tidak banyak, nanti akan kita coba minta tempat bergabung di Kemenak Kota Yogyakarta. Mekaten. Lalu ujian wawancara dan seminar KTI yang dilaksanakan secara offline bertempat di Kanwil Kemenak DI Yogyakarta. Lanjut Mas. Oke, sarana prasarana selanjutnya adalah hal-hal yang perlu kita siapkan sebelum pelaksanaan ujian. Yang pertama ruang ujian yang nyaman untuk peserta. Mohon nanti dari para analis kepegawaian Kabupaten Kota bisa pertama setelah acara ini matur ke Pak KTI atau Pak Kakan Kemenak untuk celuluk terlebih dahulu bahwa nanti akan ketempatan pelaksanaan ujian seperti tahun kemarin. Untuk tempat dan teknisnya nanti kita mohon infonya karena sesuai data yang ada di kami tahun ini kayaknya peserta terbanyak. Jadi 92. Biasanya kita hanya sekitar 60 sampai 70, tapi tahun ini ada 92 peserta. Terbanyak ada dari Gunung Kidul, kemudian Kulon Progo dan Gunung Kidul 31, Kulon Progo 26, Sleman 17, Bantul 12 dan Kota 4. Nanti bisa disesuaikan tempatnya yang nyaman dan juga
mudah untuk mengakses internet. Karena sekali lagi ujian online UPKP dan ujian dinas ini butuh spesifik atau jaringan internet yang stabil. Kalau di SE tidak disebutkan memang karena untuk paket internet disediakan dari masing-masing peserta. Kemudian yang kedua, komputer laptop. Monggo Bapak Ibu peserta bisa mulai hari ini mulai menyiapkan perangkat komputer atau laptop yang mau dipakai waktu ujian. Karena panitia sekali lagi tidak menyediakan komputer atau laptop. Untuk spesifikasi minimum, monggo nanti kalau yang sesuai di panduan kami prosesor minimal setara Core i3 atau dan RAM 1 GB. Ini semua dibebankan kepada peserta ujian. Kemudian jaringan internet sekali lagi diserahkan juga ke masing-masing peserta. Tidak menutup kemungkinan kalaupun nanti kan Kemenak ada jaringan WiFi, monggo aja, tapi tetap dari peserta diminta untuk menyediakan internet untuk pelaksanaan ujian. Pastikan datanya terisi maksimal, karena pengalaman kemarin banyak peserta yang sudah melaksanakan ujian, waktu mau mengirimkan jawaban itu gagal karena ternyata pulsanya habis dan terpaksa harus input ulang. Nah, dan sama satu lagi mohon bantuannya dari teman-teman kabupaten kota, nanti sebelum pelaksanaan ujian, kalau ujian hari Selasa, mungkin hari Senin diadakan cek perangkat dan cek jaringan internet di lokasi ujian. Jadi Bapak Ibu mohon nanti bisa datang ke tempat ujian, minta tolong dengan panitia setempat, nanti mungkin kita dampingi terkait dengan pengecekan laptop Bapak Ibu yang nanti akan digunakan untuk ujian. Dan juga untuk cek jaringan internet yang Bapak Ibu gunakan. Juga biasanya di H-1 sebelum ujian nanti akan ada simulasi ujian dari biro. Jadi nanti Bapak Ibu bisa uji coba pelaksanaan ujian di H-1 mungkin di hari Senin tanggal 10 Juli. Sekalian nanti kita dampingi nanti insya Allah moga-moga nanti bisa kita dampingi dari masing-masing titik lokasi untuk melaksanakan uji coba ujian. Oke, itu untuk prasarana yang diperlukan. Lanjutnya, ya ini kita screenshotkan kemarin untuk pelaksanaan ujian. Untuk ujian dinas tingkat 1 dan ujian dinas tingkat 2 hampir sama mata ujiannya, hanya ada perbedaan sedikit. Kalau dari jumlah soal sama 10, cuman nanti yang ada perbedaan di mata ujian terakhir di hari Kamis antara peranan agama dalam pembangunan dan teori kepemimpinan. Jadi hanya beda itu saja. Kemudian untuk UPKP tingkat 1. Ya, UPKP tingkat 2. Ujian dinas, maaf. Ujian dinas tingkat 1 dan ujian dinas tingkat 2 hampir sama. Harinya pelaksanaan, kemudian kalau ujian dinas tingkat 1 itu hanya 10 soal, kemudian kalau yang ujian dinas tingkat 2 ada berapa ini? 1, 10, 11, 12. Ada 12 mata ujian dan wawancara sama seminar KTI. Jadi untuk tahun ini kayaknya ujian dinas tingkat 2 tidak ada pesertanya. Jadi kemungkinan nanti hanya mengikuti ujian dinas tingkat 1 saja untuk mengerjakan 10 mata ujian mulai dari Selasa hingga hari Kamis. Moga nanti Bapak Ibu bisa cek juga di SE Sekjen, di sana juga ada kisi-kisi dan hal-hal apa saja yang perlu dipelajari untuk pelaksanaan ujian tulis ini. Kemudian untuk peserta UPKP tingkat 1 dan tingkat 2, untuk mata ujian tertulisnya sama, ada 4 mata ujian tertulis online yang harus Bapak Ibu kerjakan di hari Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023. Kemudian untuk
pelaksanaan wawancara dan seminar karya tulis ilmiahnya akan kita laksanakan pada hari Jumat tanggal 14 Juli tahun 2023. Untuk teknis jadwal jamnya nanti akan kita informasikan lebih lanjut karena kita masih menunggu jumlah fixnya dari peserta ujian UPKP. Mengatakan nggih. Mohon nanti bisa dicermati lagi terkait jadwal yang sudah ada. Kemudian untuk hasil yang diharapkan dari kegiatan ini, yang pertama adalah ujian dinas dan PKP dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, kemudian terlaksananya proses kenaikan pangkat pegawai secara tepat waktu, dan terlaksananya sasaran kegiatan pimpinan SK42 terkait dengan meningkatnya kualitas pengelolaan ASN, terutama di pengadaan, penempatan, pembinaan, dan pengembangan kompetensi pegawai. Oke, lanjutnya. Entar, Mas. Kita entar ya. Oke. Oke, saya kira itu terkait dengan ujian dinas dan UPKP tahun ini. Mungkin sebelum kita akhiri ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan, ya. Mungkin belum sempat kita cantumkan di slide tadi. Sekali lagi, form-form yang Bapak Ibu perlukan sudah tersedia di SE Sekjen, monggo nanti bisa dicek di website kami, mulai dari form biodata, kemudian form untuk kesesuaian ijazah, form pengesahan, dan sebagainya, sampai dengan susunan daftar isi karya tulis ilmiah Bapak Ibu yang akan ditulis nanti, semua sudah ada di sana, tinggal sesuaikan saja dengan yang tema yang Bapak Ibu akan angkat dalam KTI. Kemudian sekali lagi untuk simulasi sangat kami harapkan monggo nanti minta bantuan dari rekan-rekan kabupaten kota, para analis pada hari Senin tanggal 10. Mohon semua peserta bisa melakukan cek perangkat sama cek internet yang digunakan sama simulasi ujian. Nanti kalau Bapak Ibu ada kesulitan, semoga bisa segera diatasi di hari Senin. Semoga dan di hari Selasanya sudah tinggal mengerjakan karena sudah diuji cobakan di hari Senin. Kemudian untuk selanjutnya yang tidak ada di slide tadi, ya ini terkait dengan seminar KTI. Lagi-lagi kemarin masih banyak kekurangan, belum maksimal saja untuk terkait dengan susunan alur penulisan sama ya itu terutama alur penulisan KTI, mohon nanti bisa disesuaikan dengan susunan yang sudah ada di surat edaran Sekjen. Untuk kopinya mohon bisa dikumpulkan ke kami sebelum pelaksanaan ujian seminar, karena seminarnya akan dilaksanakan tanggal 14 pada hari Jumat. Seminar KTI sudah bisa kita terima maksimal tanggal 11 Juli. Kenapa? Karena kita perlu mengkomunikasikan dengan para penguji terkait dengan KTI Bapak Ibu. Jadi nanti para pembahas mempunyai waktu sekitar 2 hari untuk membaca dan memberikan masukan dan revisi kepada karya tulis ilmiah Bapak Ibu. Sekali lagi, untuk peserta UPKP tingkat 3, untuk hasil karya tulis ilmiahnya sudah bisa kami terima pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023. Tidak usah dijilid, cukup dijepit saja 3 kopi. Dengan rincian, 1 kopi untuk moderator, 2 kopi untuk 2 pembahas. Sekali lagi, untuk seminar KTI yang dikumpul pada hari Selasa tanggal 11, rangkap 3, tidak usah dijilid, cukup dijepit pakai jepitan kertas saja. Nanti untuk penjilitan bisa dilaksanakan setelah ujian,
setelah ujian dan mungkin ada revisi dari Bapak Ibu pembahas, nanti Bapak Ibu selesaikan sesuai dengan deadline, kemudian baru Bapak Ibu jilid. Untuk yang tanggal 11 cukup dijepit saja. Itu terkait dengan hal teknis yang mungkin perlu Bapak Ibu ketahui. Kemudian satu lagi, untuk wawancara nanti akan kita laksanakan juga di Kanwil Kemenak DIY. Untuk jadwal jamnya akan nanti kita infokan lewat Kankemenak Kabupaten Kota. Untuk peserta UPKP yang ujian dinas tidak ada. Makaten dari kami, mohon maaf kalau terlalu lama karena memang banyak yang harus kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa nanti segera disampaikan di form Google yang sudah di-share oleh Mas Woko. Nanti akan coba kita jawab pada forum ini. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Banyak kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Fauzan yang sudah menyampaikan banyak sekali terkait dengan ujian dinas dan UPKP. Ada 5 hal yang saya catat tadi. Yang pertama terkait dengan UPKP, bahwa UPKP nanti relevansinya adalah dengan tugas uraian panjenengan dengan jabatannya. Jadi memang kalau Bapak Ibu sekalian ingin mengajukan terkait dengan UPKP, maka kualifikasi pendidikannya itu diukur dari tugas dan fungsi jabatan panjenengan. Nanti tidak semata-mata kemudian memiliki ijazah yang lebih tinggi untuk di UPKP kan seperti itu. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua terkait dengan form-form tadi yang disampaikan oleh Bapak Fauzan, mungkin bisa Mas Foyan menyampaikan softwarenya dikirim ke chat aja Mas, software SE-nya. SE-nya mungkin SE-nya terkait dengan pelaksanaan SE-nya disampaikan di chat, nanti monggo silakan untuk di-download terkait dengan hal teknis, termasuk juga nanti di dalamnya ada pendaftaran, linknya dan form-form nanti panjenengan yang bisa download terkait untuk pendaftaran ujian dinas dan UPKP. Kemudian yang nomor 3, kita juga mohon bantuan dan kerjasamanya untuk Bapak Ibu yang pengelola kepegawaian yang ada di Kankemenak terkait dengan sarana dan prasarananya, bahwa kita butuh sinergi bersama untuk melaksanakan ujian dinas UPKP ini. Kita mohon bantuannya terkait dengan sarana, kemudian tempatnya kita mohonkan bantuan Bapak Ibu yang ada di kabupaten. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga tidak ada salahnya dan memang seharusnya kita Bapak Ibu menyediakan terkait dengan alatnya, misalkan dengan laptopnya, kemudian jaringannya, untuk disediakan terlebih dahulu Bapak Ibu bagi peserta ujian dinas UPKP, karena kita nggak tahu nanti di tengah jalan mungkin ada beberapa kendala jaringan di Kankemenak sehingga menyebabkan Bapak Ibu terkendala jaringan, maka sudah sangat pas jika Bapak Ibu sekalian menyediakan perangkat ataupun laptop dan juga jaringan yang memadai. Kemudian yang keempat, silakan Bapak Ibu juga nanti untuk memperhatikan terkait dengan jadwal simulasi tanggal 10 itu kalau nggak salah ada jadwal simulasi, maka mohon menyediakan waktu sebentar untuk cek lokasi, kemudian cek jaringan, cek laptopnya untuk mengecek kesiapan perangkat yang panjenengan gunakan untuk mengikuti ujian dinas dan UPKP. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita kerjakan pada hari ini masih dalam sebuah kerangka dari kontribusi kita pada perjanjian kinerja pimpinan SK nomor 42 tadi apa saya lupa. Iya, SK 42, bahwa apa yang kita kerjakan di sini adalah memberikan kontribusi pada perjanjian kinerja pimpinan. Semoga ini menjadi hal yang signifikan bagi target ataupun capaian kinerja pimpinan, terutama capaian kinerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi itu resum dari beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Fauzan. Silakan Bapak Fauzan untuk beristirahat sebentar, tapi beristirahatnya melihat Google Sheet-nya untuk melihat pertanyaan, untuk menjawab pertanyaan. Sekali lagi, pertanyaan Bapak Ibu tidak kita buka secara langsung direct, tapi pertanyaannya masuk di link spreadsheet yang akan kita jawab satu persatu. Mudah-mudahan waktunya cukup. Dan untuk berikutnya sudah siap Ibu Storina Ramadhani untuk menjawab sesi pertama terkait dengan tugas belajar kepada Ibu Storina. Silakan untuk menjawab pertanyaannya yang sudah masuk di Google Sheet. Sumangga Bu Rini. Terima kasih Mas Woko. Ini kami akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang terkait tugas belajar.
Yang pertama itu dari Mas Koni, ini dari Kemenak Bantul. Tugas belajar beasiswa apakah harus off atau bisa disambi? Masih aktif sebagai pegawai jika kuliahnya cuma dekat. Nah, ini seperti yang saya utarakan tadi, kalau beasiswa itu biasanya tergantung dari pemberi beasiswanya. Jadi biasanya kadang ada MOU yang beberapa syarat yang harus dipenuhi, yang dipersyaratkan dari pemberi sponsornya. Apakah memang harus off atau bisa bekerja seperti itu. Kemudian yang kedua itu nanti juga kita sesuaikan dengan perjanjian tugas belajarnya. Jika diharuskan harus off atau bebas tugas, maka itu nanti juga disebutkan dalam perjanjian tugas belajarnya. Yang kedua ini apakah harus linear atau bisa bebas jurusan yang diambil. Linearitas pendidikan ini itu tergantung dari tugas pokoknya saat ini. Jadi misalnya kayak Mas Koni ini prakom tentunya nanti S2-nya itu harus linear dengan ketugasannya saat ini, atau misalnya diprediksi akan diangkat untuk jabatan tertentu itu juga bisa. Jadi diizinkan dari atasan untuk mengambil jurusan yang lain yang sesuai dengan rencana kebutuhannya yang dibuat oleh instansi. Kemudian yang kedua ini hampir sama dari Tanaya MTS 8 Sleman. Apakah pemilihan jenjang pendidikan harus linear dengan jurusan? Ya, kalau seandainya jabatannya guru, berarti jenjang pendidikannya lebih tinggi ini juga sesuai dengan tusinya saat ini. Misalnya guru matematika itu S2-nya ya mengenai matematika seperti itu, nggih. Guru matematika. Kemudian itu contohnya. Yang selanjutnya adalah dari Mbak Nafiatur Roshidah, berapa lama proses pengurusan surat tugas belajar mulai dari awal pengajuan hingga SK tugas belajar. Nah, ini tentatif ya, artinya bisa cepat seandainya syaratnya sudah memenuhi semua dari yang sudah terdaftar dalam rencana kebutuhan tugas belajar itu yang sudah dibuat oleh instansi, kemudian apabila syaratnya lengkap itu segera diajukan dari Satker ke kabupaten, kemudian dari kabupatennya itu juga nanti diverifikasi lagi, kemudian ke Kanwilnya nanti kita verifikasi lagi, kemudian sampai dari Kanwil itu dikirimkan ke Biro Kepegawaian di pusat, nggih. Kemudian jika rencana kebutuhan tugas belajar tapi tahun 2024 tapi kenyataannya di ajaran perkuliahan 2023 apakah diizinkan? Diizinkan. Karena bentuknya masih rencana, artinya perencanaan itu kan selama 5 tahun itu dibuat oleh instansi. Kalau misalnya bergeser tahunnya atau kemudian berbeda universitasnya itu tidak menjadi masalah. Yang penting namanya sudah nama NIP yang bersangkutan dalam rencana kebutuhan 5 tahun itu sudah ada. Oke. Kemudian berikutnya dari Hani Nurul Hidayah, Min 3 Bantul. Apakah yang dimaksud dengan tugas belajar sementara yang bersangkutan sudah ASN? Ini mungkin maksudnya kalau ASN ini kan sekarang ada PNS dan P3K ya. Kalau aturan dari Permenpan sama KMA itu sementara baru mengatur yang PNS. Kemudian untuk yang P3K itu peningkatan kompetensinya belum diatur yang mengenai jalur pendidikan. Sekarang yang diatur itu baru peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan sepertinya itu. Mungkin seperti itu ya yang jawabannya mengenai dari Mbak Hani ini. Kemudian dari Bu Nuryati Kemenak Kota, jangka waktu belajar S2 berapa tahun kalau mandiri? Saya baru masuk di UI Februari 2023, syarat izin belajarnya tolong disampaikan secara rinci. Ini Bu Nuryati, kalau jangka waktu pendidikan itu antara mandiri atau beasiswa itu sama. S2 itu 3 tahun, perpanjangan
maksimal 1 tahun, jadi 4 tahun maksimalnya. Tapi sebelum kalau perpanjangan itu, sebelum masa berakhirnya 3 tahun itu harus diajukan dulu perpanjangannya. Ngaten, kemudian syarat izin belajar, kalau sekarang namanya di KMA baru ini, izin belajar ini tugas belajar biaya mandiri ya. Jadi semuanya sama tugas belajar. Syarat-syaratnya kalau tadi itu kan sudah saya sampaikan Izin Bu PNS Rini, nggih, mohon maaf mana? interrupt nggih. Untuk pertanyaan yang mengulang nanti di-skip Mhm. aja nggih, barangkali nanti Ibu-ibu Oh, sudah baik. ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kemungkinan tadi sudah jelas di materi nggih, mungkin tidak perlu anu nggih, tidak perlu diulang-ulang lagi juga. Kayaknya tadi Iya, banyak beberapa pertanyaan yang memang sudah ada di materi gitu. Jadi, mungkin nanti bisa karena ini saya baca ada banyak sekali pertanyaan, nanti waktunya juga sama nanti ya? iya, heeh. Jadi mohon disikapi, dibijaksanai, Oh, nanti yang siap. mengulang di-skip aja gitu nggih. Terima kasih Bu Iya, Rini. baik. Terima kasih Mas Woko. Kemudian untuk syarat izin belajar yang rinci, jika ingin lebih jelasnya nanti bisa ditanyakan ke Kepegawaian Kabupaten Kota, Mas. Di situ juga sudah memiliki ya syarat rincinya. Kemudian mana lagi ini? Tiga puluh. Iman Wahyudi dari Min3 Bantul. Bagi pendaftar berstatus PNS dan CPNS di semua program beasiswa LPDP wajib melampirkan surat usulan yang ditujukan kepada LPDP sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya dari pejabat eselon 2. Nah, bagaimana cara mendapatkan surat usulan tersebut? Kalau untuk usulan ini bisa disampaikan berjenjang juga. Jadi dari permohonan itu dari Satker, dari YBS ke Satker, kemudian Satker mengajukan ke kabupaten kota nanti mengajukan ke Kanwil. Jadi nanti yang membuatkan dari Kanwil untuk surat rekomendasi tersebut. Ngaten. Syaratnya mungkin hanya melampirkan SK PNS aja untuk mendapatkan rekomendasi usulan beasiswa LPDP. Sepertinya itu nggih pertanyaan tentang tugas belajar. Terima kasih Mas Woko. Kalau ada yang kurang jelas nanti mungkin bisa ditanyakan melalui apa Mas Woko? Nanti kita ada Zoom lagi Mbak. Oh, siap. Nggih, insya Allah nanti sebenarnya Nggih. non teknis nggih sebenarnya pertanyaan untuk pertanyaan yang teknis terkait dengan SARA dan seterusnya Iya, itu nanti Bapak Ibu sekalian bisa membaca di KMA 402 gitu ya Bu Rini. iya, Nggih, KMA 402 sebenarnya tahun nggih, 2022. betul 402 tahun 2020. Sebenarnya Bu Rini tadi hanya memberikan resume nggih, nyuplii bahasanya, nyuplii dari KMA itu kemudian dituangkan dalam bentuk presentasi. Bapak Ibu sekalian untuk terkait dengan hal teknis ataupun syarat-syarat dan seterusnya, bahkan tadi ada pertanyaan kalau saya S2 berapa tahun dan seterusnya itu sudah ada di situ semuanya. Bapak Ibu nanti jika ingin apa nggih, ingin membaca lebih lanjut lagi, mungkin nanti bisa membuka KMA 402-nya atau kemudian nanti jika memang ada hal yang tidak anu nggih, tidak jelas nanti bisa tanya berjenjang ke Kemenak ataupun nanti silakan Bapak Ibu juga bisa ke Kanwil nggih, di bagian kepegawaian dengan Ibu Rini ini nanti silakan nanti selama jam kerja silakan nanti rawuh ke Kanwil juga tidak ada masalah. Saya kira dari sekian penanya untuk jenis tugas belajar sudah selesai gini nggih. Baginya Bu Rini ada sekitar 40 pertanyaan untuk tugas belajar sudah dijawab beberapa ini. Berikutnya Bapak Ibu sekalian untuk pencantuman gelar silakan Bu Ria untuk menjawab pertanyaannya satu persatu yang ada di grup ataupun di link. Ya, untuk menjawab pertanyaan tentang penyusunan ijazah dan pencantuman gelar, yaitu yang pertama dari ini Tanaya MTS 8 Sleman ya. Ini saya ketika menjadi CPNS menempuh pendidikan S1, yang kedua tahun ini saya lulus S1 tersebut, apakah bisa gelarnya bisa dicantumkan karena S1 kedua saya tidak terima tugas belajar. Pada prinsipnya gini, kalau S1 itu didapatkan pada waktu CPNS, sebelum CPNS nanti
dimintakan surat keterangan, nanti berjenjang dari kabupaten ke Kanwil. Nah, nanti itu juga sebagai syarat yang ada di pencantuman gelar. Kalau yang setelah CPNS, menjabat CPNS ke sana, itu ada wajib ada izin belajar atau tugas belajar. Itu syaratnya. Jadi, saya kurang paham ini, ada tugas belajarnya atau tidak ini. Nanti yang jelas itu pada prinsipnya, kalau sebelum CPNS nanti harus ada surat keterangan, kalau setelah CPNS nanti ada izin belajar atau tugas belajar. Itu untuk pertanyaan pertama. Terus untuk pertanyaan selanjutnya yaitu Bapak Ahmad Sukron dan Ibu Hani Rusyada, ini pertanyaan sama ya. Cara pengajuan pencantuman gelar tadi udah ada di slide kami, nanti bisa dibaca, nanti biar di-share oleh Mas Koko. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu Ibu Tita Septivianin, Mantiha Kulon Progo. Bila saya memiliki surat izin belajar atau tugas belajar, apakah tetap bisa melakukan penyesuaian ijazah pencantuman gelar? Tidak memiliki. Jadi gini Bu, bila saya tidak memiliki surat izin belajar atau tugas belajar, apakah tetap bisa melakukan penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar? Dikarenakan saya sudah memiliki ijazah S1 sebelum mendaftar CPNS dengan menggunakan ijazah D3. Nah, jadi gini Bu, tadi juga sudah saya ini ya, sebelum CPNS didapatkan S1-nya, nanti minta surat keterangan berjenjang tadi. Nanti tinggal ke kabupaten, minta pengantar dan yang lain yang ada di prasyarat tadi. Kemudian Ibu Tari Tresnaningsih dari MAN 1 Jogja, ini sebaiknya mendaftarkan pencantuman gelar dulu atau ikut ujian dinas penyetaraan ijazah, sebaiknya seperti apa? Nanti ini golongan berapa ya Bu? Ini kurang tahu juga ini untuk golongannya. Jadi mau jawabnya juga bingung. Atau nanti bisa dibahas lain waktu ya, biar lebih untuk mempersingkat waktu ini. Kemudian Faisal Lubai dari MTS 5 Gunung Kidul, bagaimana dengan PNS Puri yang telah memiliki ijazah S2 sebelum diterima PNS dan telah memiliki surat keterangan ijazah, apakah bisa mengajukan pencantuman gelar tanpa surat izin belajar? Itu tadi sama juga, kalau sebelum CPNS bisa dimintakan surat keterangan, dan nanti kalau sudah semua terpenuhi nanti bisa mengajukan pencantuman gelar dengan syarat yang ada di slide yang saya sampaikan tadi. Jadi tinggal dipenuhi aja nanti ke kabupaten untuk usulnya, nanti berjenjang. Oke, untuk Ibu Etik Kurniawati MAN 1 Kulon Progo, saya punya ijazah D3 Perpustakaan dan SK Jabatan Perpustakaan TMT 1 Februari 2023. Namun belum ada tugas belajar. Untuk bisa penyesuaian ijazah mohon sarannya. Oke, berarti untuk syarat pencantuman gelar itu wajib ada izin belajar dan tugas belajar. Nah, selama itu tidak ada, berarti tidak bisa untuk dicantumkan, kecuali yang tadi diperoleh sebelum CPNS itu pakai surat keterangan. Kemudian untuk pertanyaan Bapak Demijo, MIN 2 Kulon Progo, saya punya ijazah S1. Saya punya ijazah S1 2. Sekarang posisinya di pegawai jabatan saya di gini. Jadi KP terakhirnya ini juga belum tahu ya Pak, KP terakhirnya kapan untuk bisa mencantumkan gelar S1-nya, karena untuk KP terakhir dari D2-nya itu nanti 3 tahun 6 bulan baru bisa dicantumkan gelar S1-nya. Nah, nanti ini tinggal Bapak KP terakhirnya kapan, dilihat aja nanti bisa usul
ke kabupaten untuk selanjutnya. Ini kemudian untuk pertanyaan Pak Ali Asmui, Man 3 Kulon Progo. Waktu izin belajar, prodi yang dipilih untuk mendukung kinerja dan tugas tambahan sebagai kepala madrasah. Tapi ketika sudah lulus, kembali lagi menjadi guru. Apakah penilaian tetap mengacu pada waktu studi dan surat izin belajar dari atasan? Untuk ini Bapak, karena untuk penilaian ijazah itu nanti kita serahkan ke tim penilai. Kita juga kurang paham nanti untuk diserahkan ke tim, baik nanti bisa masuk di unsur utama atau nanti masuk di unsur penunjangnya. Karena itu kewenangan tim untuk menentukannya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya yaitu IGD Swardana dari Kemenak Bantul. Saya telah tamat S2 tahun 2014. Sampai saat ini saya belum mengajukan penyesuaian gelar. Saat ini saya penyuluh agama Hindu. Ini maaf golongannya berapa? Ini juga belum ini ya Bapak untuk datanya. Selama persyaratan pencantuman gelar itu terpenuhi, nanti bisa diusulkan melalui kabupaten kota setempat. Kemudian untuk ada pertanyaan yang mirip ini, Ibu Siti Munawaroh sama Ibu Syarifani. Ini beliau sudah mengusulkan pencantuman gelar, tapi sampai saat ini belum turun ya. Jadi beberapa waktu lalu proses pencantuman gelar itu mengalami beberapa proses di mana kita berpindah-pindah aplikasi dari yang mengirim manual, terus kemudian hanya lewat Google Drive, kita kirim berkas, terus kemudian sekarang menggunakan aplikasi CISN untuk pencantuman gelar pengusulan. Nah mungkin nanti bisa diusulkan kembali ke kabupaten kota. Ibu sekalian kami cross check nanti lewat aplikasi dan kami tanyakan ke pusat sejauh mana atau sampai mana progres pengusulannya. Itu ya Ibu Munawaroh sama Bu Syarifani. Kemudian Ibu Fitria dari Mandua Bantul. Kemarin juga sama sudah mengajukan pencantuman pencantuman gelar berkas sampai saat ini belum keluar. Sama Ibu, sama juga itu tadi ya, sama seri jawabannya dengan sebelumnya. Kemudian Ibu Suryani Kemenak Kota, CPNS saya di 2 PAI tahun 2005 mau mengajukan PIS 1. Apakah masih bisa? Sekarang golongan 3. Untuk ini nanti bisa kabupaten kota Ibu untuk kalau mendaftar tadi ya PI, PKP dan UD nanti sampai tanggal 30 ini nanti ditunggu di kabupaten. Kemudian untuk Bapak Sugihardi MTS 2KP pencantuman gelar S2 saya apakah bisa dicantumkan gelar S2 saya? Golongan terakhir saya 3A mau masuk 3B. Bisa Bapak, asal semua syarat terpenuhi nanti ke kabupaten kota setempat untuk pengusulannya. Kemudian Bapak Isnan Aziz Hizbullah, tadi sama pertanyaannya juga seperti beliau itu kami PNS angkatan 2018, kami jabatan guru golongan 3A kisaran 35 orang guru ZDIY. Kami pernah mengurus terkait penyetaraan gelar dan kami sudah mendapat SKMI dari pusat. Apakah kami harus mengikuti PKP tingkat 3 atau bagaimana? Untuk ini kalau nggak salah angkatan 2019 ya untuk jabatan guru itu bukan 2018. Nah sekarang baru proses untuk jabatan. Nanti biar proses jabatan itu berlangsung dulu, nanti terus kemudian ada kenaikan pangkat. Nah nanti baru bisa dicantumkan untuk S2-nya. Ya itu aja untuk jawab pertanyaannya. Sepertinya sudah. Terima kasih Bu Ria, banyak banget ya pertanyaannya untuk Bu Ria pada pagi hari ini.
Bapak Ibu, tadi di chat sudah kita sampaikan terkait dengan materi nggih. Banyak materi terkait dengan hal-hal teknis, persyaratan. Bapak Ibu juga bisa baca kembali, misalkan untuk pencantuman gelar, tugas belajar itu silakan di materi sudah ada semuanya. Mohon bantuannya untuk napa nggih semacam dibaca terlebih dahulu, kita perkaya dulu terkait dengan literasi kita membaca aturan, regulasi sehingga Bapak Ibu nanti jatuhnya tidak warawiri tanpa hal yang sifatnya panjenengan tidak pahami dulu. Silakan dibaca regulasinya, silakan dibaca tadi terkait dengan slide-nya, kemudian Bapak Ibu baru beraksi, ngoten nggih. Jangan sampai nanti Bapak Ibu ngalor gitu tapi belum membaca regulasi sehingga Bapak Ibu banyak kendala di jalan. Sudah kita sampaikan lagi tadi semua materi dari para narasumber. Baik, untuk sesi berikutnya kita serahkan ke Pak Muhammad Fauzan untuk menjawab napa nggih pertanyaan yang sudah masuk. Baik, terima kasih. Terdengar nggih suara nggih? Untuk pertanyaan pertama, dari Pak Sugeng MTS 9 Sleman, syarat-syaratnya apa saja? Di slide sudah ada nggih, nanti tinggal dibaca. Kemudian yang kedua dari Bu Nurul Faizah Hasanah, saya sudah 2D mulai 2021 dan sudah memperoleh ijazah S1 PAI pada 2014. Mohon petunjuknya langkah yang harus saya tempuh terkait ujian dinas. Oke, kasusnya Bu Nur Hasanah sudah punya S1 PAI sejak 2021. Saran kami tidak usah ikut ujian dinas, nanti karena satu permasalahan di Ibu ini ada S1 tetapi tidak linear nggih dengan ketugasan sekarang di PD Pondran, karena kalau linearnya S1 PAI adalah sebagai seorang guru. Jelas yang pertama tidak bisa ikut UPKP. Yang kedua bisa langsung nanti menyematkan S1-nya waktu KP reguler. Jadi Ibu Nurul Faizah tidak usah ikut ujian dinas, nanti tinggal menunggu 4 tahun 2D-nya. Setelah nanti 4 tahun, usulkan 3A dengan melampirkan S1 PAI-nya. Oke, jelas ya, tidak usah ikut ujian dinas atau PKP, tinggal nanti waktu ada KP reguler, lampirkan S1 PAI-nya. Makaten, lanjutnya dari Pak Tumijo Min 2 Kulon Progo. Saya punya ijazah S1 2, Bu. Tapi semua pendidikan. Tapi sekarang saya sudah di pegawai. Jabatan saya tidak, Mbak. Oke. Berarti hampir sama nih. Sekarang sebagai pegawai di madrasah dengan ijazah S1 tetapi apa ini? S1-nya apa gini? Pendidikan. Berarti sama dengan Ibu Nurul tadi, dilihat nanti TMT-nya 2D-nya kapan, Bapak. Nanti tinggal ikut KP reguler saja dengan melampirkan S1-nya. Karena kalau mungkin Bapak mau ikut UPKP, jelas S1-nya tidak linear dengan jabatan Bapak. Jadi tidak bisa ikut UPKP, tinggal nanti menunggu KP reguler saja ketigaannya dengan melampirkan jasa S1. Sampai dengan Bu Nurul. Lanjut, kemudian Bu Widya Stuti. Apakah PNS yang akan mencantumkan gelar barunya harus ujian dinas dulu? Tidak, Ibu. Jadi sebagai contoh ya, mungkin Ibu ini sudah SPD MIC sebagai seorang guru dan mungkin sudah mendapatkan ijazah S2-nya atau S3-nya, langsung usul saja ke pencantuman gelar, tidak harus ujian dinas. Karena kalau ujian dinas itu hanya diperuntukkan bagi yang mau pindah jenjang, mau ke 2A, 2D mau ke 3A, atau 3A ke 3D ke 4A. Itu nggih. Bagi jabatan non GF. Oke, Ibu Widya Stuti tidak harus ujian dulu, langsung ke pencantuman gelar. Lanjut. Bu Nur Wijayanti. Apakah guru bisa ikut ujian UPKP? Karena benar. Jadi sesuai dengan surat edaran yang ada di SE Sekjen ini, bahwa untuk
pelaksanaan UPKP tahun ini hanya diperuntukkan bagi jabatan fungsional umum atau pelaksana, Ibu. Jadi mohon maaf sesuai edaran memang hanya diperuntukkan bagi JFU untuk tahun ini. Matur nuwun. Lajeng Bu Siti Rukoyah, form biodata diketik atau diisi dengan tulis tangan. Monggo, akan lebih baik kalau diketik, tapi ditulis tangan juga bisa karena tidak ada ketentuan harus diketik. Yang penting terbaca dengan jelas nggih. Ngaten. Berkas yang dikumpulkan dilegalisir atau mboten? Iya, Bu. Monggo nanti berkas yang dikumpulkan di kami, angka lebih baiknya sudah dilegalisir dari Satker setempat. Kemudian Bu Hani Nurul, saya pernah mengikuti pengajian pencantuman gelar beberapa hari lalu. Namun tidak bersamaan lagi atau ditunggu saja Ibu, karena memang untuk pencantuman gelar kita memang hanya bisanya menunggu selama tidak ada jawaban penolakan. Semoga masih berproses di pusat dan kita tinggal menunggu saja. Dan Najeng dari Pak Ali Imron, mohon pencerahan pengajuan nilai PAK penghulu pertama dan muda tahun 2023. Mohon info. Oh, ditunggu saja nggih, ini terkait dengan PAK penghulu karena mungkin baru berproses di kami. Lajeng Pak Nur Hadi dari Kan Kemenak. Bagi pegawai yang mempunyai ijazah S1 yang tidak linear dengan ketugasan, apakah boleh tidak mengikuti ujian dinas? Jadi gini Bu, Pak, sama dengan Bu Nurul dan Pak siapa tadi, bagi Bapak Ibu yang mempunyai S1 dan tidak linear dengan ketugasan yang ada sekarang, tidak usah ikut UPKP atau ujian dinas. Tinggal nanti melampirkan saja waktu KP reguler Bapak Ibu semua. Ditunggu 2D-nya, 4 tahunnya kapan, nanti waktu pengajuan KP-nya tinggal melampirkan ijazah S1 Bapak Ibu. Nyata nggih? Hampir sama dengan tadi yang di bawah. Kemudian Bu Hani Nurul Hidayah, bagaimana mekanisme usul kenaikan pangkat dari 4A ke 4B? Ya. Bukan nanti mungkin bisa konsultasi ke Kanwil karena itu bukan di ranah kami juga. Sebelum kami akhiri, titip pesan walaupun kepada peserta ujian di SPKP memang walaupun pendaftarannya bersifat mandiri secara online, tapi Bapak Ibu tetap harus berkoordinasi dengan Kemenak Kabupaten Kota nggih, karena kaitannya nanti Bapak Ibu salah satu syarat yang tadi kami sampaikan adalah mengupload surat pengantar dari Kanwil. Jadi pengantar dari Kanwil akan kita buatkan kalau ada permohonan dari Kemenak Kabupaten Kota. Jadi berjenjang dari Bapak Ibu lapor ke Kemenak Kabupaten Kota nggak mau ikut ujian, nanti dari Kemenak mengajukan permohonan surat pengantar ke Kanwil, nanti akan kita buatkan dan akan kita sampaikan ke Bapak Ibu semua. Sampai saat ini yang sudah jadi adalah surat pengantar dari Kemenak Kulon Progo. Sudah kami sampaikan ke Bu Arif. Monggo nanti segera berkoordinasi biar bisa di-download dan bisa nanti dilampirkan di pendaftaran online. Kalau yang dari 4 kabupaten yang lain masih berproses, nanti akan segera kita sampaikan ke Kemenak Kabupaten Kota. Maka matur nuwun. Moga Mas waktu kembalikan. Oke, cek baik Bapak Ibu sekalian, sudah dijawab semuanya nggih. Ada berapa ini? Ada sekitar 35 pertanyaan dari 3 jenis macam materi pada pagi siang hari ini. Mudah-mudahan tadi semuanya dapat terjawab dengan jelas nggih, bahwa ada beberapa hal terkait dengan tadi misalkan yang tugas belajar teman jelar tadi, bahwa Bapak Ibu untuk yang CPNS itu memang bisa untuk usul nggih, dalam arti untuk membuat surat keterangannya untuk pendidikannya, tapi untuk yang sudah PNS dia harus menggunakan tugas belajar karena itu sebagai syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu untuk mencantumkan pendidikannya itu, untuk kenaikan pendidikannya itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sudah
Nggih, Bapak Ibu sekalian, ini bagian dari metode kami nggih, metode kami untuk mencoba menyampaikan informasi secara masif per tematik nggih, kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin meminta layanan kepegawaian, ini mengakses layanan kepegawaian. Beberapa pekan yang lalu kita Zoominar juga terkait dengan kenaikan pangkat untuk periode Oktober dan juga, penilaian Dupak JF juga untuk periode kenaikan pangkat Oktober juga. Kali ini, kita Zoominar terkait dengan ujian dinas UPKP nggih, yang core-nya nanti, bisa lari ke pencantuman gelar dan tugas belajar gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini bagian, metode kami untuk menyampaikan informasi secara masif bagi Bapak Ibu yang ingin mengakses layanan kepegawaian. Dan satu hal lagi nggih, Bapak Ibu, bahwa semuanya layanan kepegawaian berbasis digital nggih, kita sifatnya hanya mengusulkan lewat aplikasi baik itu SI-ASN yang ada di PKN, kemudian kita menggunakan Simpek 5 bagi Bapak Ibu yang usul Dupak dan seterusnya itu, maka mohon bantuannya juga kepada Bapak Ibu sekalian sebagai mandat dari SE Sekjen bahwa Bapak Ibu sekalian diwajibkan, sekali lagi nggih, diwajibkan untuk meremajakan data, memutakhirkan data yang ada di dashboard panjenengan. Baik nanti SIASN kalau di panjenengan MySAPK, kemudian kalau di punya kita Kementerian Agama yang adanya Simpek 5 gitu. Kemudian Bapak Ibu yang nanti mengakses layanan kepegawaian, kemudian diusulkan kabupaten, ternyata Bapak Ibu didapatkan banyak data yang bolong, SKP-nya nggak diupload, pangkatnya nggak diupload, jabatan juga tidak diupload, nanti kita berhak untuk mengembalikan usulan ke kabupaten untuk tidak menindaklanjuti karena data Bapak Ibu sekalian tidak valid, tidak mutakhir. Itu kita dilindungi oleh regulasi SI Sekjen tahun 2023 nomor 15. Bapak Ibu, tak terasa sudah hampir 2 jam nih, 2 jam kebersamaan kita pada pagi hari ini. Insya Allah nanti akan kita sampaikan lagi jika ada hal-hal yang sifatnya perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu dalam bentuk Zoominar ataupun daring. Kurang lebihnya mohon maaf dan kita sampaikan materi apresiasi yang sebesar-besarnya untuk ketiga narasumber kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, jika berkenan monggo dinyalakan kameranya, akan kita foto, screenshot untuk bukti ataupun untuk berita nggih, berita yang akan kita upload di Kemenak DIY nggih. Nggih, monggo silahkan dinyalakan kameranya nggih, silahkan kita tunggu. Baik, ya sudah ada yang bergerombol, monggo bareng-bareng bisa. Baik, silahkan Bapak Ibu sekalian untuk kita foto, tangannya dikepalkan di atas nggih. Nggih, tangannya dikepalkan di atas seperti ini. Siap, hitungan ketiga semuanya akan kita foto. Oke, 1, 2, 3. Ya, terima kasih untuk sesi sheet berikutnya. Sesi sheet berikutnya mohon maaf. Mana ini sheet berikutnya? Close, ya. Oke, sheet berikutnya silakan semuanya kepalkan tangan sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Berikutnya sheet ketiga sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Dan sheet terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tadi tercatat ada 100, hampir 130 orang Bapak Ibu sekalian yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Mudah-mudahan informasi tadi bermanfaat. Guys, sekali lagi kita sudah sampaikan materinya tadi ke kolom chat. Monggo kita tidak akan langsung tutup chatnya. Bagi Bapak Ibu sekalian bisa download materi yang disampaikan tadi. Silakan dibaca terlebih dahulu. Kemudian pahami regulasinya. Baru Bapak Ibu nanti silakan untuk koordinasi dengan Bapak Ibu yang ada di kabupaten. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sugeng ngayahi pakaryaning projo depan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kesehatan, kemudahan, keberkahan selalu tercurah kepada Bapak Ibu sekalian. Monggo silahkan untuk diakses chatnya nggih. Saya izin live-kan dulu, saya kasih waktu 5 menit nggih untuk Bapak Ibu yang belum download untuk download materi yang ada di kolom chat. Itu lah tak mau